Ini banyak banget ikannya, berat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa pemirsa TVRI Bengkulu di Inspirasi Indonesia kali ini bersama saya Agnes Ramadhani. Dan kali ini Agnes sedang berada di tempat wisata Akbar Pinau Guntung, tepatnya di Jalan Ciliwung Bawah, Kecamatan Ratu Agung. Nah, di tempat wisata ini banyak sekali tempat yang biasa kita lihat, seperti ada tempat peternakan burung puyuh, terus ada juga lele. Di sini juga kalian bisa memancing ikan, dan tentunya di sebelah sini bakal ada tempat wisata kuliner yang biasa kalian cicipi makanannya karena rasanya enak banget. Dan buat kamu yang pengen berwisata ke Bengkulu, jangan sampai melewatkan tempat wisata ini karena rasanya yang enak dan juga pemandangannya yang luar biasa. Tetap di Inspirasi Indonesia. Jika ada kemauan, maka di sana ada jalan. Itulah kesimpulan yang bisa dipetik dari tempat usaha ternak ikan lele milik Efredi Damri di Jalan Ciliwung, Kota Bengkulu. Efredi Damri merupakan salah seorang peternak sukses di sektor budidaya ikan lele. Di lahan seluas 35 kali 90 meter persegi yang dimilikinya, Efredi Damri yang dahulunya pernah menjadi pejabat di Pemda Kota Bengkulu dan Pemda Kabupaten Kepayang ini memulai kehidupan baru sebagai peternak lele. Ini banyak banget ikannya, berat. Cara beternak lele yang dilakoni oleh Efredi Damri pada umumnya sama dengan peternak lainnya. Namun demikian, ada satu hal yang berbeda dari lele milik Efredi Damri, yakni pakannya dibuat khusus dengan berbagai campuran, sehingga daging lele miliknya jika digoreng terasa manis dan tidak berbau amis seperti lele kebanyakan dijual di pasaran. Saya buat sendiri ini. Yang Bapak buat di gudang tadi, Ya. Dan saat ini Agnes masih sedang berada di tempat wisata Akbar Pinau Guntung. Dan di segmen kedua ini kita akan melihat bagaimana proses dari penangkaran lele dan juga burung puyuh. Tetap di Inspirasi Indonesia. Kolam lele yang dibuat Efredi Damri juga bervariasi. Ada kolam untuk bibit dan pembesaran. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan pelanggannya dan menghindari putusnya stok penjualan, Efredi Damri juga membuat kolam lele berbentuk gorong-gorong yang bisa muat 1000 ekor lele di dalamnya. Tujuannya untuk dibuat peternak lele dalam bentuk gorong-gorong ini apa, Bang? Pertama saya untuk wisata. Tempat wisata.
Kenapa wisata? Kan anak-anak orang-orang kan bisa ngasih makan ikan sambil lihat lele. Oh iya. Kedua, saya akan jamin kebersihan ataupun kesehatan daripada lele. Ini jelas, makanannya jelas, airnya bersih, kita proses, Bisa langsung dikasih makan ya sama makan, pengunjung di sini ya. hiburan. Kita kasih makan kan. Isi satu gorong-gorong bisa 1000 ekor ini. Sekarang enggak, ini isinya berapa? Cuma berapa kilo? Ada saya catat di situ. 32 Kilo, 13 kilo berapa? Kan gitu. Sumber air kolamnya pun bukan dari tanda hujan, melainkan berasal dari sumur bor. Meski sudah terbilang sukses, Efredi Damri juga sangat terbuka bagi siapapun saja yang ingin berbagi pengetahuan dengan dirinya dalam hal beternak lele. Baginya, berbagi ilmu dan pengetahuan pada orang lain merupakan hal yang patut ia lakukan, karena kesuksesan yang diraihnya kini juga diperoleh dari bertanya dan belajar dari peternak yang berpengalaman. Hal utama yang dilakukannya dalam menjalankan bisnis ikan lele yakni menjaga kepuasan pelanggan dan selalu menunjukkan yang terbaik. Bibit ini sekitar 50 ribuan. Nah, lele sebenarnya kalau kita lihat dari kebandelannya, kalau kita pelihara itu bandel sekali. Tapi tentu setiap itu ada kendala. Permasalahannya apa? Pertama, permasalahan kita yang sangat mendasar itu masalah pakan. Pakan lele ini. Ini pakan lele itu kalau kita beli itu berkisar 10 sampai 12 ribu per kilo. Sedangkan kita jual lelenya hanya berkisar 17 sampai 19 ribu. Nah, jadi itu kendalanya. Terus juga bibit. Bibit kita kalau lagi musim kemarau, itu petani yang ataupun orang-orang yang pemijahan atau penetasan, dia susah cari pakannya pada saat dia baru netas. Itu harus ulat sutra. Kalau pemasarannya bagus. Cuman kita dirusak pemasaran dari luar, Pak. Ini bibit lelenya Pak ya? Ya, ini bibit yang ukuran 8-12. 8 sampai 12 cm ya panjangnya itu. Ini berapa banyak Pak biasanya Pak? Ini 3.000, ini sekarang 3 ribuan ini. 3 ribuan. Ini kan sama dengan yang tadi ya. Saya sebagai Ketua RT Pak mengucapkan banyak terima kasih atas peran Pak Freddy punya usaha kolam dan ternak puyuh, yang artinya apa? Kinerja Pak Freddy di lingkungan anggaplah tidak tutup mata. Terhadap masyarakat pun pembangunan tetap peduli Pak. Jadi saya sebagai Ketua RT amat sangat mendukung atas kinerja Pak Freddy gerak bidang di kolam dan burung puyuh. Warga pun begitu, insya Allah warga setuju. Nah, ini. Berarti semakin kesini semakin gede Pak ya ikannya? Iya. Kapan Pak waktu dikasih makan? Sebetulnya ada Pak, adalah ketertarikan adalah pertama yang kurang masyarakat berikut adalah modal Pak. Kalau Pak Freddy yang sudah kan ada modal. Sebetulnya Pak Freddy menawarkan juga sama, ayo Pak Jamal, ayo Pak RT, bikin gorong-gorong bibit dari aku, jual dari aku. Cuman waktu aja Pak, saya sendiri dan lingkungan warga-warga sudah tawari sama Pak Freddy itu Pak. Tinggal warga aja, waktunya aja yang belum ini Pak, belum pas. Pak Freddy juga menawarkan usaha lele di gorong-gorong itu sama Pak Freddy nawarkan di warga juga itu Pak. Yang artinya kan Pak Freddy mengajak, yuk warga ini bareng-bareng yuk berjalan bersama supaya maju ya maju bersama. Itu peran Pak Freddy di lingkungan saya sini Pak.
Kalau tingkat sosial saya tidak bisa ngomong lagi Pak. Saya merinding kalau ngomongkan tingkat sosial Pak Freddy sama lingkungan loh Pak. Maaf loh Pak ya. Ya di bidang apa Pak? Suka dukanya mau Pak Freddy di lingkungan saya Pak. Itu ya. Maaf ngomong bukan karena saya ini sama Pak Freddy enggak. Kenyataannya kayak boleh Bapak wawancari warga juga bisa. Suka dukanya mau Pak Freddy di lingkungan saya ini Pak. Ini yang udah bersihnya Pak ya? Iya. Oke, jadi setelah ditangkap, ini adalah proses pembersihannya. Nah, setelah dibersihkan, nanti kita bakal konsumsi makanan ini untuk dimakan nanti. Oke, jadi setelah dibersihkan seperti ini, Pak, ya direndam sama Air air jeruk. jeruk nipis ya, Pak ya? Ya. Nah, pakai air jeruk nipis ini. Ini Dan sekitar setelah 15 menit. Sekitar 15 menit. Habis Nanti, itu saya rendam juga dengan air kelapa. oke, jadi setelah direndam selama 15 menit dengan jeruk nipis ini, nanti dipindahkan lagi dan direndam sama air kelapa. Air Pak, ya? kelapa. Itu fungsinya apa, Ya, Pak? Untuk rasa. Biar rasanya lebih nikmat, Biar Pak ya. berbeda dengan ikan asap yang lain. Kelapa. Ada. Terakhir ada bumbu. Oh, bumbu lagi. Bumbu. Ini 5 kilo ini. Ikan mentahnya. Ikan asamnya boleh jadinya 2 kilo. Ini kan kena besi Pak. Nah, jadi setelah kita tadi melihat bagaimana peternakan ikan lele, dan juga sekarang kita ke proses terakhir, yaitu pengasapan lele. Jadi proses pengasapan ini dilakukan selama 4 jam sampai benar-benar matang. Selain beternak lele, Freddy Damri dalam setahun ini juga mulai mengembangkan usaha lainnya, yakni beternak burung puyuh. Kalau boleh tahu Pak, awal mulanya kenapa Bapak ingin memulai usaha peternak burung puyuh ini, Pak? Pertama, karena kegiatan saya sudah hampir nggak ada kegiatan. Saya dari SM saya udah berhenti atau pensiun. Jadi saya dulu pikir apa yang harus saya kerjakan yang betul-betul milik Indonesia. Ya saya berpikir puyuh. Karena puyuh kan kita tahu banyak puyuh liar kan di sawah-sawah. Ini kita ternak. Dan saya belajar. Dari usaha lele dan burung puyuh, Freddy Damri mampu mempekerjakan 15 orang karyawan, yang 3 orang diantaranya sudah berkeluarga. Saya datang
sini 6:30, tapi sebelum 6:30 ada karyawan saya membersihkan kotoran dulu. Nah, untuk telur dan pakannya tunggu saya bilang. Jadi 6:30 sampai paling jam 8 udah selesai. Kita Bengkulu ini di drop dari Padang, Sumatera Barat, telur puyuh. Artinya kita lokal kurang. Berikut beragam tips atau cara beternak burung puyuh yang baik dan benar yang selama ini dilakoni oleh Efredi Damri. Pertama, sebelum memulai ternak puyuh, Anda harus menempatkan kandang di lokasi yang tepat. Penentuan lokasi ini dapat mempengaruhi sukses atau tidaknya usaha ternak puyuh. Berikut ciri-ciri lokasi ternak puyuh petelur yang tepat, antara lain lokasinya dekat dengan sumber air bersih, jauh dari keramaian seperti pasar, pabrik, dan jalan besar. Selain itu, lokasinya pun juga harus bisa dilalui transportasi dan bersih, tidak banjir, serta memiliki sirkulasi udara yang baik. Selain lokasi, juga harus memperhatikan suhu saat membuat kandang untuk ternak puyuh. Temperatur kandang untuk ternak puyuh petelur idealnya berkisar 20 hingga 25 derajat Celcius. Kelembaban udaranya pun harus berkisar 3 hingga 80%. Dan penerangan saat siang hari cukup 23 hingga 40 watt. Sedangkan untuk malam hari 40 hingga 60 watt jika cuaca sangat dingin atau sedang musim hujan. Oke, jadi ini dia bentuk dari telur burung puyuh. Nah, ini ukurannya sedikit besar karena memang hasil yang dihasilkan dari telur ini itu sesuai dengan kualitas makanan yang dikonsumsi oleh burung itu sendiri. Kepada ngasap. Nah, jadi ini merupakan hasil dari burung puyuh yang mengalami stres. Jadi kalau misalnya kita bisa lihat bedanya, itu tekstur dari telur yang mengalami stres itu sedikit lembek. Nih, tidak ada luarnya. Beda kalau telur ya biasanya itu keras. Seperti ini. Setelah persiapan kandang burung puyuh siap, sekarang lakukanlah pemilihan bibit terbaik. Pilihlah bibit dalam masa produktif yang umurnya tidak terlalu tua dan tidak terlalu muda, yaitu sekitar umur 3 minggu. Umur burung puyuh sangat mempengaruhi hasil produksinya. Untuk itu, hindari bibit yang sudah tua karena produksi telurnya sudah berkurang.
dari setelah 6 bulan ini Pak, sudah berapa banyak burung puyuh yang dihasilkan? Sekitar 1.500 itu dengan yang jantan ya. Kalau itu yang betina kurang lebih 1.000. Alhamdulillah Pak Freddy ini ngerti perasaan saya sendiri selaku pekerjanya kan, dan sangat peduli pada saya khususnya. Dan dukanya ya kerjanya banyak jadi agak repot, jadi terpaksa bangun pagi-pagi membersihkan puyuh, kemudian ngasih pakan puyuh, terus ngambil telur puyuh. Jadi sudah setelah itu dikarpetin. Setelah masuk karpet dijual ke pasar kan. Sudah itu, kalau dukanya enggak terlalu, itu asik yang penting. Nah, ini adalah beberapa makanan hasil ternak sendiri, Pak ya? Ya. Ini ada apa aja nih, Pak? Ini ada puyuh, lele. Puyuh, Pak ya? Sambal tentunya cabai kita sendiri kan. Lele, tahu, Tahu tempe. kalau ini dari luar kan. Oke, kita langsung cobain aja, Pak. Ya. Dan ini dengan bumbu rahasianya, Pak ya? Nah, ini lele. Nah, tuh. Crispy sekali. Oke, boleh dicobain, Pak ya? Ya, silakan Mbak, silakan. Nah, ini bisa dilihat crispy sekali dan juga bumbunya meresap banget nih. Mantap. Dan kita cobain pakai sambalnya. Cobain sama sambal. Mantap banget. Nah, ini Mbak, ini puyuh crispy. Oke, yang ini puyuh tadi, Pak ya? Ya, puyuh tadi. Ini belum ada di Bengkulu ini, puyuh crispy ini. Nah, ini Puyuh mau saya crispy. kembangkan. Mau Bapak kembangkan di sini, Pak ya? sebagai Puyuh seperti crispy terenak di dunia. terenak di dunia, pemirsa. Dan sekarang kita cobain dulu, Pak Coba, ya? silakan. Boleh kita cobain. Cicipnya. Colet dulu sama bumbunya. Mantap banget. Crispy, lembut, dan bumbunya meresap sekali. Bagi warga kota maupun luar kota Bengkulu yang ingin menikmati lezatnya masakan ikan lele dan burung puyuh terenak di Provinsi Bengkulu, silakan datang ke kolam wisata Akbar Pinau Guntung di Jalan Ciliwung, kawasan Pantai Panjang, Kota Bengkulu. Dijamin Anda takkan kecewa. Tempat wisata Akbar Pinau Guntung yang dikelola oleh Bapak Haji Efredi Damri ini semoga dapat menginspirasi banyak orang untuk tetap berusaha mensukseskan diri untuk mensejahterakan keluarganya. Sekian Inspirasi Indonesia kali ini, saya Agnes Ramadhani pamit undur diri dan sampai jumpa.